Halo anak-anak, jadi setelah kalian mempelajari sistem pencernaan pada manusia, hari ini kita akan belajar mengenai organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, yang pertama, organ peredaran darah pada manusia. Di sini ada yang tahu tidak organ peredaran darah manusia itu apa? Nah, kalau belum tahu, simak video ini ya. Organ peredaran darah manusia merupakan sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Organ peredaran darah manusia ada 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah, jantung, dan pembuluh darah sebagai komponen penyusun organ peredaran darah manusia yang akan bekerja menjalankan tugas-tugas besar yang ada di dalam tubuh manusia. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah darah. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Bagian tubuh yang bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut mengembang dan menepis. Nah, ada yang tahu tidak ukuran jantung itu seperti apa? Jadi, jantung manusia berukuran sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Organ peredaran darah manusia yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu pembuluh darah? Jadi, pembuluh darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri, yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau yang disebut dengan vena, yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menjadi tempat terhubungnya antara vena dan arteri. Jadi, di dalam pembuluh darah ini akan terjadi pertukaran darah, di mana pertukaran darah itu akan dilakukan oleh pembuluh nadi dan juga pembuluh vena, di mana pembuluh nadi berfungsi membawa darah keluar dari jantung, kemudian pembuluh balik akan membawa darah kembali ke jantung. Kemudian, organ peredaran darah manusia yang juga berperan penting adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Baiklah anak-anak, setelah menonton video tadi, Ibu harapkan kalian sudah mengetahui apa itu organ peredaran darah pada manusia, apa saja organ-organnya dan fungsinya pada manusia. Jadi, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar ya.